Ini masalahnya ketika Pak Menteri menjelaskan ada kolaborasi. Misalnya ini Pak Ketut nih, dia punya asuransi BPJS kan, bukan kartu BPJS, pasti kan sudah terdaftar, sakit nih. Dia ternyata punya swasta juga. Ini kan sakitnya tuh bayar 14 juta kan, itu kurang lebih penjelasan di sini. 7 juta dibayar oleh BPJS, 7 juta dibayar oleh asuransi swasta. Nah begitu ada itu, kelasnya beda kan, begitu dia gabungkan ke situ, kelas dia bukan standar lagi, naik VIP. Kan itu penjelasan di sini. Nah kalau dia naik VIP, ya berarti nggak ada kelas standar, yang ada ya kelas-kelas lagi. Gitu. Mungkin bukan maksudnya bukan begitu Pak Saleh. Maksudnya adalah kalau Pak Haruna sudah bayar yang swasta, harusnya dia yang BPJS-nya sudah masuk di sana sebagai bagian dari itu. Gitu jadinya. Jadi bukan bahwa kita akan membedakan kelas, tidak. Kita yang BPJS malah kita pengennya satu kelas aja sama semua. Tapi kalau ada orang yang membeli asuransi swastanya di sana, ada istilahnya combined benefit, combination of benefit. Jadi benefitnya bisa digabungkan sehingga yang bersangkutan tidak usah bayar 2 kali. Yang sekarang kejadian adalah ada inefisiensi karena kalau dia beli swasta misalnya, oh itu cover pilek-pilek juga, dia beli BPJS, yang bersangkutan bayar juga cover untuk pilek. Nah itu yang sebenarnya dikombinasikan. Tapi untuk BPJS-nya tetap satu standar Pak Soleh, satu standar. Jadi saya izin Pak Ketua, yang ingin saya tekankan di sini ini berarti kelas standar itu nggak ada. Ya kelas standarnya itu hanya berlaku di BPJS kan. Begitu dia digabung dengan yang swasta, akhirnya nggak ada artinya itu kelas standar. Orang akan tetap nggak ada itu Pak Menteri yang mau. Misalnya kalau dia punya duit pakai BPJS kelas standar itu. Artinya apa? Artinya nanti di Indonesia ini akan ada sekelompok orang itu yang memang dia tetap nggak mau pakai kelas standar, tetap aja dia. Yang terjadi kan sekarang begini juga nih, yang kelas 3 dia pakai cicilannya kelas 3 tuh. Begitu dia sakit naik kelas 2, kelas 1, bener nggak? Bahkan rumah sakit tuh, gitu kita datang dia bilang yang kelas 3 full, ditolak. Kalau mau naik kelas 2 atau kelas 1, nah itu baru diterima. Berarti kan yang terjadi itu. Jadi ini sama dengan teori yang tadi yang dijelaskan oleh Ibu Ine tadi itu, agak susah. Ini nggak masuk Pak Menteri. Makanya perlu dirumuskan lagi. Ini rumusan ini menurut saya nggak tepat. Mungkin saya menjelaskan kurang bagus Pak. Kami di Kemenkes mendukung BPJS itu kelasnya standar. Tapi kalau ada orang lain ingin membeli asuransi swasta, itu haknya dia. Kita tidak larang, yang bersangkutan boleh. Yang penting adalah asuransi swastanya jangan sampai si pembeli preminya dicas 2 kali. Itu aja sih Pak. Jadi perbedaan yang dijelaskan Pak Menteri yang barusan dengan yang dijelaskan tadi itu besar. Kalau yang tadi ada kolaborasi. Kolaborasi itu ada menggabungkan antara BPJS Kesehatan dengan yang asuransi swasta. Itu yang menurut saya secara teoritikal juga susah. BPJS swasta pun belum tentu mau kayak model begitu, tuh agak rumit hitung-hitungnya. Itu satu. Yang kedua, yang Pak Menteri jelaskan barusan, itu sudah terjadi sekarang. Sekarang misalnya Pak Ketut ini punya BPJS, saya juga punya BPJS Pak. Ya kan? Saya ditanggung sama istri saya, kebetulan istri saya ASN, pegawai negeri. Saya ditanggung, ada Pak. Tapi kalau misalnya saya punya asuransi swasta, memang ada, tapi tidak kolaborasi. 2 hal yang berbeda, pelayanan BPJS Kesehatan dengan yang ini gitu. Dan saya dengar malah justru nggak tahu apa benar ya. Itu malah orang-orang BPJS Kesehatan tuh banyak juga yang punya asuransi yang lain selain BPJS Kesehatan. Benar kan? Nah, dan mereka juga jangan-jangan nggak pakai BPJS Kesehatan loh. Ini baru saya kasih tahu nih. Punya. Jadi kalau saya boleh jelaskan, jadi itu komplementer, Pak. Komplementer artinya kalau kita memang pas perlu kan, karena asuransi komersial itu ada batasnya. Bukan unlimited, tapi limited. Jadi ada maksimum limit. Nah itu kita pakai BPJS kalau dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau untuk kecepatan, terus yang kenyamanan, ini ya pakai yang kenyataan. Jadi bayangkan ini ya, ini teman-teman, BPJS Kesehatan saya tidak percaya dengan BPJS Kesehatan itu sendiri. Bukan tidak percaya. Makanya dia pakai asuransi lain. Gimana? Ini yang saya katakan, sebentar Prof, ini sebentar dulu. Ini saya lihat udah mau ngidupin mic aja. Sebentar dulu. Tapi ini kan fakta, dan ini saya sudah tahu beberapa waktu yang lalu, bahwa ternyata BPJS pun punya asuransi lain. Apa namanya tuh, Medicare apa itu? Medicaid apa? Bukan, InHealth Pak.
In health. In health. Iya, saya bayangkan. dulu di sana Pak ngurusi itu saya. Saya nggak tahu, pokoknya yang penting ada kan asuransi yang lain itu. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Menkes tadi, yang saya kurang sepakat. Kalau tentu kita setuju standar tadi, dengan problematika yang ada di sini tuh Pak Menteri ya, dengan problematika yang dipunyai oleh DJSN tadi, itu hal yang berbeda. Tapi begitu implementasi Pak Menteri mau menggabungkan, nah ini yang saya kurang sepakat, menggabungkannya, kolaborasinya. Kenapa? Karena kan menimbulkan kelas tersendiri di situ. Tapi kalau misalnya dia punya BPJS, lalu dia punya yang swasta, ya silakan saja, nggak ada masalah. Tapi tidak akan menaikkan kelas dia. Itu dia pakai asuransi yang lain gitu. Walaupun pada ujungnya sama loh ini sebetulnya, tetap ada kelas bagi orang yang kaya ini tetap. Tapi teori yang mengatakan ekuitas, equality dan lain sebagainya itu ya tidak di sini. Itu aja kalau saya. Jadi maksud saya itu memperjelas dan pertegas itu.